Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Wahyuni di mata kuliah teori bilangan pada materi induksi matematik dan teorema binomial. Nah, pada apa itu induksi matematik? Induksi matematik adalah salah satu argumen pembuktian suatu teorema atau pernyataan. Nah, di mana semesta pembicaraannya merupakan himpunan bilangan bulat atau lebih khususnya bilangan asli. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pembuktian induksi matematik. Yang pertama, kita memisalkan Pn adalah suatu proporsi yang akan dibuktikan kebenarannya untuk setiap bilangan asli n. Nah, ada dua langkah di sini. Langkah yang pertama disebut dengan basis atau langkah dasar. Kita akan menunjukkan bahwa P1 adalah benar. Jadi setiap N diganti dengan 1. Nah, langkah kedua itu disebut dengan langkah induksi. Di sini kita mengasumsikan yang pertama PK itu benar. Jadi setiap PN diganti dengan PK itu kemudian kita nyatakan itu adalah benar untuk setiap bilangan asli K. Dan kita akan menunjukkan bahwa PK tambah 1 itu juga adalah benar. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Buktikan pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Kita buktikan. Misalkan Pn menyatakan 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Langkah pertama, kita akan menunjukkan si P1 itu adalah benar. Jadi di sini setiap n yang ada di sini, kita akan menggantikannya dengan 1. Maka kita peroleh di sini P1, jadi yang tadi 2n kita gantikan dengan 1, maka 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1 dikuadratkan. Nah, jadi pernyataan yang pertama untuk langkah pertama, P1 itu benar. Kita lanjut ke langkah kedua. Kita mengasumsikan terlebih dahulu bahwa PK yang tadi PN kita ganti dengan PK itu adalah benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat adalah benar. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa kalau K tadi kita gantikan dengan K tambah 1 itu juga benar. Nah, kita akan tunjukkan itu. Nah, yang pertama apa yang kita harus lakukan ini kita gantikan ya semuanya menjadi seperti ini. Jadi kalau K 2K kurang 1 jika digantikan dengan K tambah 1 menjadi 2 kali K tambah 1 dikurang 1 K kuadrat menjadi K tambah 1 pangkat 2 atau dikuadratkan. Nah, langkah berikutnya. Nah, kita mulai selalu dari yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Nah, ini yang awal diketahui. Kemudian kedua ruas baik yang kiri dan yang kanan itu kita tambah 2 kali K tambah 1 dikurang 1. Kenapa ditambahkan dengan ini? Karena kita ingin mencapai bentuk ini. Nah, bentuk ini yang kita capai. Maka hasilnya akan didapatkan adalah 1 tambah 3. Nah, jadi kalau kita tambahkan ruas kanan dan kiri, hasilnya akan seperti ini. Nah, berikutnya
Nah, yang kiri kita tidak merubah lagi. Kenapa? Bentuknya sudah sama seperti yang kita mau. Nah, sekarang K kuadrat ditambah dengan 2 kali K tambah 1 dikurang 1. Hasilnya adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurang 1. Nah, jadi hasilnya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, bentuk ini dapat kita kuadratkan menjadi bentuk seperti ini. Oke, udah mirip hasilnya dengan yang kita asumsi ingin tunjukkan tadi? Jika ya, maka untuk PK tambah 1 juga memiliki pola yang sama dengan P1 tadi. Maka pernyataan tersebut kita nyatakan benar untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, untuk melatih kemampuan, ini untuk kakak-kakak dan abang-abang ada tugas yaitu buktikan pernyataan berikut ini dengan menggunakan induksi matematika seperti contoh tadi. Nah, jadi ini soal pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Jadi ada 5. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kombinatorik atau kombinasi yang pernah dulu di sekolah di SMA. Nah, jadi kombinasi NR itu sama dengan kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial kali R faktorial. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Sebuah kotak berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 merah. Ingat ya, setiap kotak itu berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Pertanyaannya, banyak cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut adalah. Jadi di sini ditanyakan pengambilan 3 kelereng putih. Nah, kita jawab karena yang dipilih adalah 3 kelereng putih, 3 kelereng dari 6 kelereng putih yang ada, maka kombinasi yang digunakan adalah 3 dari 6. Nah, jadi kita bentuk kombinasinya, ini rumus kombinasi yang tadi. Kita bentuk jadi kombinasi 63 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, hasilnya seperti ini. 6 faktorial itu 6 kali 3, 5 kali 4 kali 3 faktorial per 6 dikurang 3 tadi hasilnya 3 faktorial per 3 faktorial. Jadi 3 faktorial di sini bisa kita bagi ya hilang. Kemudian nah 6 tadi 3 faktorial ini sama dengan 6, maka 6 pun hilang. Kita bagi 6 bagi 6 hasilnya sama dengan 1, maka hasilnya adalah sisanya 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, jadi kombinasi warna yang dihasilkan adalah atau yang dapat dilakukan adalah sebanyak 20 cara. Kita lanjut dengan teorema 1.1. Jika R kurang dari atau sama dengan N, maka kombinasi NR sama dengan kombinasi N kurang R. Nah, sekarang kita buktikan kebenaran teorema ini. Nah, kombinasi NR sama dengan N faktorial bagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, ini rumus kombinasi yang tadi ya. Nah, berikutnya ini bisa kita lakukan kita berdasarkan sifat distributif, kita bisa merubahnya menjadi N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Nah, berikutnya kita akan buat seperti ini. N faktorial dibagi dengan N kurang R
N dikurang N ditambah R faktorial dikurang N kurang R faktorial. Kenapa bisa seperti ini? Jadi di sini kita akan menambahkan pada R itu N kurang N. Nah, jadi N kurang N ini kan hasilnya 0, jadi tidak akan merubah si R tadi. Jadi ini dibolehkan seperti ini ya. Nah, berikutnya kita akan pecah bentuk ini. Bentuk ini kita akan pecah menjadi N faktorial per N kurang R faktorial sama dengan, nah ini berdasarkan kombinasi kita bisa membentuknya menjadi seperti ini. Maka nah, inilah yang disebut dengan sifat simetrik dari koefisien binomial. Maka terbukti ya bahwa jika N kurang dari atau sama dengan, jika R kurang dari atau sama dengan N, maka kombinasi NR itu sama dengan kombinasi N dikurang R. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh. Jadi kombinasi 20 dan 18 itu sama dengan kombinasi 20 dari 2. Maka kita dapatkan jadi seperti ini. 18 tinggal kita coret. Kombinasi 2 faktorial dibagi 20 dibagi 2 faktorial itu hasilnya adalah 10. Maka 10 dikali 19 hasilnya adalah 190. Nah, ini hasilnya. Berikutnya, ini adalah teorema 1.2. Jika K dan R bilangan asli dengan K lebih dari R, maka kombinasi K kurang R ditambah dengan kombinasi KR hasilnya sama dengan kombinasi K ditambah 1 R. Nah, ini tugas ya kakak-kakak, abang-abang sekalian. Nah, sekarang kita akan cerita tentang teorema 1.3 yang dikatakan sebagai teorema binomial. Nah, ini dia pernyataannya. 1 ditambah A pangkat N itu sama dengan N kombinasi N 0 ditambah dengan kombinasi N1 kali A ditambah dengan kombinasi N2 tambah A kuadrat ditambah seterusnya ditambah kombinasi NN kali A pangkat N untuk setiap bilangan asli. Nah, ini teoremanya, kita akan buktikan kebenaran teorema ini. Kita akan menggunakan pembuktian teorema dengan induksi matematik. Nah, langkah pertama kita akan membuktikan P1 adalah benar. Maka kita gantikan setiap N yang ada di sini menjadi 1. Maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi 1 ditambah A pangkat 1 itu sama dengan 1 tambah A. Kombinasi 1, 0 itu sama dengan 1. 1 kombinasi 1, 1 itu sama dengan 1 dikali A, maka hasilnya A. Kita akan lanjutkan pembuktian kita. Kita akan mengasumsikan PK itu benar. Nah, di sini semua N kita gantikan dengan K. Oke, semuanya udah jadi K ya di sini ya. Jadi K. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa K tambah 1 juga benar. Nah, kita mulai dengan 1 ditambah A pangkat K tambah 1. Jadi K di sini, K-nya yang awalnya cuman K, kita ganti dengan K tambah 1. Maka 1 tambah A pangkat K tambah 1 itu sama dengan 1 ditambah A pangkat K dikali dengan 1 tambah A. Nah, untuk 1 tambah
A pangkat K itu sama dengan ini. Nah, jadi kita gantikan jadi ini. Dan 1 tambah A itu tetap. Nah, berikutnya ini K kombinasi K0 ditambah kombinasi K1 kali A ditambah kombinasi K tambah kombinasi K2 kali A kuadrat. Ini kita kalikan dengan 1. Setelah dapat hasilnya, kita akan kalikan ini dengan si A. Maka hasilnya seperti ini. Oke, ini yang tadi kali K. Yang tadi kita kalikan dengan A, dengan 1 hasilnya ini. Kemudian dikalikan dengan si A hasilnya ini. Nah, berikutnya yang memiliki persamaan sama-sama memiliki A. Ini tadi ada A-nya, berikutnya ini ada A. Kita petakan. Nah, jadi kombinasi K0 ditambah kombinasi K0 ditambah K1 dikali A dan seterusnya. Hasilnya menjadi seperti ini. Maka kita dapat menyatakan bahwa teorema. Nah, setelah yang tadi teorema 1.3 tadi yang teorema binomial itu benar, maka kita lihat contoh berikut ini. Koefisien X pangkat 9 dari penjabaran 1 ditambah X pangkat 12 adalah kombinasi dari 12 9. Ini sesama 9 faktorial dapat kita coret 9. Kemudian 3 faktorial itu sama dengan 6, maka 12 dibagi 6 itu hasilnya adalah 2, maka 2 kali 10 dikali 11 hasilnya adalah 220. Nah, terima kasih. Demikian perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.